Halo teman-temanku, saudara-saudariku, salam sehat bagi kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu topik tentang jalan keselamatan menurut iman Kristen. Sekali lagi, jalan keselamatan menurut iman Kristen. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa garis besar. Yang pertama adalah fakta kematian dan usaha mencari keselamatan. Setiap manusia menyadari bahwa ia akan menghadapi kematian. Ketika kematian mendekati seseorang, maka gejala umum yang dialami setiap orang adalah ketakutan, keputusasaan, dan kengerian yang mendalam. Menghadapi realita ini, kebanyakan orang akan berusaha mencari jalan agar ia tidak mengalami kematian kekal yang mengerikan itu. Khususnya bagi orang-orang dalam kurung orang-orang beragama yang percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian fisik di dunia ini. Mayoritas manusia memiliki agama atau memiliki kepercayaan. Lalu apa yang terjadi? Hampir semua agama mengajarkan agar umatnya berusaha menjalankan kewajiban agamanya sebaik mungkin dan mempraktekkan kehidupan yang baik agar mereka mendapat upah keselamatan atau terlepas dari hukuman maut atau neraka. Nah, ini garis besar yang pertama adalah fakta kematian dan usaha mencari keselamatan. Dan yang kedua saya mau sampaikan adalah fakta keberdosaan dan jalan buntu keselamatan. Pada pelajaran sebelumnya kita pelajari bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan ia bersalah di hadapan Allah, dan akibat dari dosa adalah maut. Manusia tidak berdaya dan tidak memiliki jalan keluar atas dosa-dosanya. Bahkan cenderung makin menyimpang dari kebenaran. Permasalahan manusia yang membuat manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri adalah dosa. Dosa berhubungan dengan status hukum manusia sebagai orang bersalah dan berada di bawah murka Allah. Alkitab menyatakan kepada kita bahwa kejatuhan Adam ke dalam dosa menjadikan seluruh keturunan Adam berstatus orang berdosa yang berbeda, yang berada di bawah murka Allah. Manusia tidak sanggup mengubah status ini dengan kebaikan kecuali Allah sendiri. Jadi manusia tidak bisa mengubah status keberdosaan ini. Dosa berhubungan dengan kerusakan total natur atau sifat dosa, ya, atau sifat manusia. Manusia sebagai orang yang berdosa, yang dimaksudkan dengan kerusakan total adalah ketidakmampuan manusia untuk melakukan hal yang benar di hadapan Allah. Dosa sudah mencemari pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Dosa bukan hanya merusak tetapi juga menggorogotinya. Ini bukan berarti bahwa manusia sama sekali tidak dapat berbuat baik dan kebajikan kepada sesama. Namun, semua perbuatan baik manusia tersebut di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Karena perbuatan itu lahir dari manusia yang tercemari oleh dosa. Nah, kebaikan manusia itu adalah relatif. Natur yang rusak tersebut melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi bukan semata-mata perbuatan dosa yang mencemari manusia, melainkan manusia secara natur sudah tercemar oleh dosa, sehingga manusia berbuat dosa. Manusia tidak berdaya memperbaharui natur ini kecuali Tuhan Allah dengan kuasanya yang besar merubahnya. Nah, ini garis besar yang kedua yang harus kita pahami adalah fakta keberdosaan dan jalan buntu keselamatan.
Dan yang ketiga saya mau sampaikan adalah, garis besar yang ketiga adalah keselamatan adalah inisiatif Allah. Sekali lagi, keselamatan adalah inisiatif Allah. Keselamatan manusia dari dosa dan kematian kekal hanya mungkin dilakukan oleh Allah. Alkitab menyatakan bahwa Allah begitu mengasihi ciptaannya sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk menjadi jalan satu-satunya menuju keselamatan. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Alkitab mengungkapkan bahwa keselamatan yang ada di dalam kekristenan sangat berbeda dari ajaran keselamatan yang ada dalam agama-agama lain. Nah, ini perlu kita pahami. Keselamatan dalam kekristenan berpusat pada rencana dan tindakan aktif Allah, bukan berpusat pada usaha manusia. Sekali lagi, keselamatan dalam kekristenan itu berpusat pada rencana dan tindakan Allah, bukan berpusat pada usaha manusia dalam menjalankan kewajiban agama atau melalui perbuatan baik. Karena perbuatan amal dari manusia hanyalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Sehingga tidak mungkin keselamatan datang dari diri atau usaha manusia. Karena kondisi inilah Allah sudah merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, keselamatan mutlak sebagai inisiatif dan karya Allah bagi manusia. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan tersebut telah direncanakan Allah di dalam kekekalan. Jadi, keselamatan yang direncanakan Allah itu di dalam kekekalan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia jatuh dalam dosa, keselamatan itu telah direncanakan Allah terlebih dahulu. Nah, ini garis besar yang ketiga adalah keselamatan adalah inisiatif Allah, bukan usaha manusia, tetapi itu dari diri Allah sendiri. Inisiatif dari Allah sendiri. Nah, ini yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada kita, ya. Dan garis besar yang keempat saya mau sampaikan kepada kita adalah keselamatan adalah anugerah Allah. Keselamatan itu sendiri tidak bisa dicari atau diusahakan sehingga seseorang mendapatkannya. Keselamatan hanya dapat diterima melalui anugerah Allah. Anugerah artinya menerima sesuatu yang tidak layak kita terima, dan kita menerimanya tanpa melakukan sesuatu apapun. Anugerah diberikan tanpa syarat, artinya tidak ada syarat apapun dalam diri orang-orang yang menerima anugerah, dan tidak seorang pun yang layak menerima anugerah. Keselamatan semata-mata adalah pemberian Allah kepada setiap orang yang Allah mau agar orang tersebut diselamatkan. Kita bisa percaya dan diselamatkan melalui iman yang dianugerahkan Allah pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Alkitab menegaskan bahwa di bumi ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan bagi manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Itu firman Tuhan yang kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian juga pernyataan Tuhan Yesus sendiri, hanya melalui Dialah manusia bisa sampai ke sorga. Itu Yohanes pasal 14 ayat 6, yang mungkin kita sudah sangat menghafal ayat ini. Tidak ada pernyataan demikian dalam agama lain di dunia ini. Nah, rekan-rekan semua, saudara-saudariku, ini garis besar yang keempat adalah keselamatan adalah anugerah Allah. Dan garis besar yang kelima saya mau katakan kepada kita adalah setiap orang percaya kepada Kristus. Sekali lagi, setiap orang percaya kepada Kristus, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi memperoleh keselamatan. Keselamatan itu bersifat pasti dan selama-lamanya.
Ya, keselamatan itu bersifat pasti dan selama-lamanya. Sifat yang pasti dan selama-lamanya tersebut bukan didasarkan atas kekuatan diri sendiri, melainkan dijamin oleh Allah yang memampukan orang percaya untuk dapat bertekun di dalam Kristus. Nah, ini adalah sebuah janji ya, sebuah hal yang harus kita tahu sebagai orang percaya. Nah, ini garis besar yang kelima. Dan garis besar yang keenam saya mau sampaikan kepada kita adalah hal yang perlu diketahui tentang keselamatan. Kepastian keselamatan tidak ditentukan oleh usaha orang percaya. Jaminan keselamatan semata-mata karena anugerah, kuasa dan pemeliharaan Allah. Setelah menerima keselamatan, maka orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan yang telah diterimanya melalui sarana-sarana anugerah yang Tuhan sediakan untuk mencapai pertumbuhan rohani dan memperteguh imannya. Ini adalah garis besar yang keenam, adalah hal-hal yang perlu diketahui tentang keselamatan. Pertanyaan, bagaimana caranya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, apakah keselamatan orang Kristen itu bisa hilang? Dan yang ketiga adalah, apa tanggung jawab orang Kristen di dalam keselamatan? Nah, rekan-rekanku semua, sekali lagi berbicara tentang jalan keselamatan. Bagaimana caranya kita menerima keselamatan? Itu hanya inisiatif Allah. Kita hanya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Jawabannya tidak bisa hilang, karena memang Allah sendirilah yang memegang keselamatan itu. Jadi keselamatan itu bukan dipegang oleh manusia itu sendiri, tetapi keselamatan itu dipegang oleh Allah sendiri. Maka keselamatan orang percaya tidak akan pernah hilang. Apa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam keselamatan? Maka firman Tuhan katakan, ikutilah perintah Tuhan. Dan apa yang Tuhan firmankan di dalam firman-Nya, sebagai orang yang percaya, mari kita senantiasa boleh menjadikan hidup kita menjadi orang-orang yang menjadi terang garam di tengah-tengah hidup ini. Kita bertanggung jawab untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bukan sebaliknya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Kiranya kita semua boleh diberkati. Teman-teman, jika ada teman-teman yang rindu berbagi sering ya, kiranya boleh diketik di komen. Dan jangan lupa bagikan video-video ini kepada teman-teman kita, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat daripada kebenaran firman Tuhan ini. Sampai jumpa.